Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali belajar tentang Karen Horney bagian yang ketiga. Ya. Nah, di bagian ketiga ini kita akan belajar satu konsep yang dikemukakan Karen Horney yang disebut self-image. Ya, tentu kita semua sudah sering dengar kata self-image, yaitu gambar diri kalau dalam bahasa Indonesia. Menurut Horney, self-image pada orang normal itu dibangun dari penilaian-penilaian yang realistis. Itu penting teman-teman, realistis. Realistis terhadap apa? Kalau kita mau menilai diri kita harus realistis dan kita ini punya kemampuan apa? Potensi atau bakat-bakat kita apa? Kelemahan kita lah, kita tentu punya kelemahan kan? Kekurangan kita baik fisik, sosial, ekonomi, karakter kita juga mungkin ada kelemahan-kelemahan, itu harus diakui dan diterima secara realistis. Tujuan, impian-impian kita yang ke depan, yang realistis apa? Hubungan, relasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang lain itu bagaimana? Itu menjadi self-image, menjadi gambar diri kita untuk orang yang normal. Tapi bagi mereka yang neurotik, individu neurotik, mereka akan bertindak ya, seakan-akan self-image-nya ini menjadi pengganti ketidakpuasan akibat konflik intrapsikis. Ya, bisa konflik karena ideal self-image versus self-hatred. Ya, apa itu self-image dan self-hatred? Ideal self-image itu adalah gambaran ideal dari diri sendiri. Setiap orang pasti mempunyai itu. Tapi bagi orang-orang yang neurotik, karena dia untuk menutupi kecemasannya, maka ideal self-image-nya itu kadang berlebihan gitu ya, berlebihan, nggak realistis. Pengen jadi top selebriti kelas dunia dengan jumlah follower miliaran misalnya seperti itu. Itu kan nggak realistis. Dia selebriti kelas RT aja belum gitu ya. RT RW aja belum kenal dia gitu. Dia kepengennya sudah mimpinya kelas dunia. Kenapa ya? Tadi untuk menutupi kelemahannya dia, kecemasannya dia. Jadi dia punya mimpi yang berlebihan, nggak realistis. Nah, karena mimpinya berlebihan, tentu nggak bisa dicapai kan? Nggak masuk akal untuk dicapai. Akibatnya, karena nggak dicapai, muncul self-hatred. Dia menganggap dirinya, aku ini jelek, gitu, aku ini bodoh, gitu, aku ini kurang, gitu. Karena nggak bisa mencapai mimpinya yang memang tidak mungkin dicapai tadi. Terlalu berlebihan. Ini akibat terlalu neurotik ya, terlalu cemas. Sehingga antara ideal self-image dan self-hatred ini saling berlawanan satu dengan yang lain. Jadi ciptakan gambar diri atau self-image yang realistis, teman-teman. Nah, dari self-image yang nggak realistis ini, seakan-akan diri itu harus hebat, harus top, kalau enggak berarti aku ini jelek, aku ini bodoh, nggak diterima. Muncul sikap terhadap kompetitif. Ya, tentu dalam hidup ini kita selalu menghadapi yang namanya kompetisi dimanapun, gitu ya. Di dalam dunia kampus, perkuliahan pasti kan kita menghadapi kompetisi, bahkan sejak sekolah kita menghadapi itu. Besok dalam dunia kerja, dunia karir juga tentu sangat kuat kompetisinya. Kehidupan masyarakat sangat kompetitif. Bahkan dalam kehidupan keluarga pun bisa terjadi kompetisi seperti itu. Menurut Rickman yang mengembangkan konsep-konsepnya Horney ini, ada 3 sikap kompetitif. Yang pertama adalah hyper kompetitif, teman-teman. Kompetisi yang namanya hyper kan berlebihan. Jadi segala sesuatu itu dia anggap persaingan. Suasana yang santai aja buat dia dianggap persaingan begitu, teman-teman. Dan prinsipnya harus menang, harus menang, harus menang, harus juara, harus the best. Jangan pernah dia cuma menjadi biasa-biasa saja. Karena begitu dia nggak juara, dia merasa dirinya ini nggak layak. Aku ini baru layak, baru bisa diterima kalau aku ini juara. Nah, kenapa? Karena ada neurotik tadi, ada kecemasan. Bisa jadi itu akibat masa kecil tadi. Masa kecil menurut Horney, relasi dengan orang tua, sejak kecil orang tuanya terus mendidik dan menarget dia harus juara 1, harus the best, di kelas harus juara 1, musik harus juara 1, olahraga harus juara 1, kesenian harus juara 1, dalam segala bidang harus juara. Muncul dalam dirinya, kalau aku nggak juara, maka orang tuaku nggak bisa menerima aku. Kalau aku nggak juara, berarti aku bukan individu, bukan pribadi yang layak. Anak yang seperti ini bertumbuh di dalam kecemasan, menghalalkan segala cara, pokoknya harus juara. Kalau sampai suatu kali dia juara 3, atau bahkan masuk 10 besar aja,
Mungkin bagi anak lain 10 besar itu sudah luar biasa. Bagi dia juara 3 itu sudah sangat memalukan. Runner up saja itu sudah sangat mengecewakan. Karena dia targetnya harus juara 1. Pribadi yang penuh kecemasan, neurotik, harus menggalakkan segala cara untuk berkompetisi. Yang kedua, competition avoidance. Kebalikannya, kalau tadi apa-apa harus juara, kalau ini malah segala sesuatu dihindari. Yang berbau kompetisi dihindari. Ada pertandingan ini, ada lomba ini, nggak usah, saya nggak ikut. Nggak, terima kasih, udah saya terima kasih. Ada tantangan untuk mencoba sesuatu, atau mungkin mau dipromosikan jabatan, atau terlibat di dalam satu kepengurusan. Enggak, terima kasih, saya nggak ikut. Memang menghindar itu juga salah satu bentuk pertahanan diri. Tapi yang normal itu boleh aja kadang kita menghindar untuk mengkonstruksi diri kita, untuk suatu kali kita harus lebih tenang dulu, memikirkan hal yang lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau menghindar dengan alasan ini, apa alasannya? Takut gagal. Takut ketahuan kalau dia itu lemah. Takut kalau dia maju, kelihatan, loh ya toh ternyata nggak bisa, loh ya toh kan gagal. Ketika dia gagal, dia merasa dirinya kembali tidak layak. Akhirnya dia menghindari sekali kompetisi. Nah, bentuk pertama dan kedua ini, hyper kompetitif dan competition avoidance, ini adalah bentuk neurotik, kecemasan. Yang terbaik yang ini, teman-teman, personal development kompetitif. Jadi tetap berkompetisi, tapi tujuannya bukan untuk jadi juara itu semata-mata. Tapi lebih penting adalah mengalahkan diri sendiri. Kompetisi itu dengan diri sendiri. Mengalahkan apakah yang dulu saya sudah pernah lakukan, misalnya targetnya dulu saya sudah pernah dapat nilai 70, apakah sekarang saya sudah bisa dari lebih baik, 75 misalnya. Lebih baik kan dari 70, walaupun nggak juara, nggak apa-apa. Yang penting sudah lebih baik dari diri sendiri. Jadi step by step lebih baik, tetap berusaha, bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi lebih penting adalah mengalahkan diri sendiri, mengembangkan potensi-potensi diri sendiri. Ada contoh yang menarik teman-teman tentang personal development kompetitif, ya, pribadi yang sikap yang baik ini, yaitu dari tokoh atlet maraton yang bernama John Stephen Akhwari. Dia ikut maraton tahun 1968. Waktu itu di dalam pertandingan maraton kan lari jarak jauh sekian kilometer teman-teman ya. Di tengah jalan dia jatuh, dia terluka. Lukanya cukup parah di kaki kanannya tuh kelihatan di perban begitu. Sedangkan kalau atletnya kan seluruh dunia kan maraton, yang lainnya pasti lari lebih cepat. Dan dia dalam kondisi seperti itu kan sudah tentu dia sulit untuk menang, bahkan nggak mungkin menang gitu ya. Dia jalan aja sudah tertatih-tatih gitu. Hebatnya John Stephen Akhwari ini nggak menyerah teman-teman. Dia tetap dengan tertatih-tatih jalan. Harusnya dia tinggal melambaikan tangan, itu kanan kiri ambulans kan pasti mengiringi ya, atlet maraton olimpiade kelas dunia itu pasti kesehatannya, tim kesehatannya luar biasa. Tapi dia selalu menolak kalau diminta ditawari untuk masuk ambulans, enggak usah, saya tetap mau jalan, dia mau jalan. Akhirnya dia masuk ke arena ini, arena pertandingan tempat garis finish. Waktu dia masuk teman-teman, itu sudah selesai pertandingannya. Juara satunya sudah terima medali emas, juara duanya terima medali perak, juara tiganya terima medali perunggu. Penonton udah bubar gitu ya. Tinggal wartawan ya, ini sebagian yang kelihatan ini wartawan yang belum bubar. Kaget, loh masih ada atlet datang dengan kaki diperban tertatih-tatih, dia datang. Wah, semua aplaus bukan karena dia menang, tapi karena dia nggak nyerah, dia tetap jalan sampai garis finish. Terus dia diwawancara oleh wartawan yang masih ada di situ, ditanya, kenapa kamu kok nggak nyerah aja di tengah jalan? Toh kamu nggak mungkin menang. Nah jawabannya nih, wow teman-teman. Jawabannya dia jawab ini, karena negaraku, dia dari Tanzania, negara yang kurang mampu. Negaraku tuh ngirim aku ke sini, ke Meksiko 5.000 mile, itu bukan untuk start the race, bukan hanya untuk mengawali pertandingan, tetapi untuk mengakhiri pertandingan. Prinsipnya bukan jadi juara ngalahkan orang lain, tapi ngalahkan diri sendiri, ngalahkan mental kita sendiri, mengalahkan keegoisan kita sendiri, sampai garis akhir, setia sampai akhir, mencapai garis akhir dengan baik. Itu yang jadi prinsipnya John Stephen Akhwari. Dan akhirnya dia jadi lebih terkenal daripada juara maraton di Olimpiade Meksiko tahun itu, karena quotes-nya yang luar biasa ini. Nah ini adalah salah satu contoh personal development kompetitif. Bukan untuk jadi juara, tapi mengalahkan diri sendiri. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini.
Setelah itu masih ada beberapa hal lagi yang kalian bisa pelajari di handout, tidak terlalu banyak. Namun sampai di sini kita akan belajar ya, bagaimana kita mengembangkan harga diri kita yang baik, yang tidak didasarkan kecemasan, begitu ya, tetapi kita lakukan untuk yang terbaik bagi diri kita sendiri. Karena ketika kita diterima, kita layak, itu bukan kalau kita hebat, kita juara. Tapi pertama karena kita bisa menerima diri kita sendiri. Dan yang terutama teman-teman, sebagai orang timur yang percaya, yang terutama karena Tuhan itu menerima kita. Karena Tuhan itu melayakkan kita. Itu jauh lebih penting daripada pikiran neurotik kita, kecemasan kita, harus the best, harus the best, harus the best. Padahal semestinya pencipta kita saja bisa menerima kita apa adanya. Sekian teman-teman, belajar yang terbaik ya, untuk menjadi yang terbaik, bukan mengalahkan orang lain, untuk mengalahkan diri sendiri. Terima kasih. Selamat